Oke teman-teman, sebelumnya silakan di subscribe, aktifkan notifikasinya, like and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Hari ini kita akan menjumpai salah satu ustadz dan kita akan ajak collab lagi. Kita akan wawancarai. Kemarin sudah kita bikin part satunya dan alhamdulillah luar biasa. Dan hari ini kita mencoba untuk membuat part untuk keduanya. Oke, so simak videonya sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita podcast untuk part kedua. Saat ini bersama Ustadz Muji SAG MPDI, yang mana inilah buku beliau kemarin dan sekarang sudah ada di tangan saya, yaitu buku Ajaran Tauhid dalam Perspektif Alkitab dan Al-Quran. Jadi saat ini kita akan membedah isi dari buku ini, tentunya bersama penulisnya langsung ini. Ya, amin. Jadi kita langsung ke pembahasan ini. Boleh, silakan. Tentang ajaran tauhid dalam perspektif Alkitab dan Al-Quran. Pertanyaan yang pertama itu adalah Ustaz, apakah agama Nasrani itu punya ajaran tauhid juga Ustaz? Oh gitu, ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan baca kata-kata Nasrani ini dengan Kristen memang perlu kita tengahkan lah dulu. Betul. Karena sebahagian dari umat tetangga, umat sebelah bahasanya kan begitu ya. Dan bahkan di sesama kita juga umat Islam pun terpancing terkadang menyebut dengan kata-kata Nasrani. Ya. Nah, dan sebagian lagi ada mengatakan Kristen. Sebetulnya penyebutan dari Nasrani dan Kristen itu dua hal yang berbeda juga. Nasrani yang berasal dari kata-kata Nazaret. Nazaret itu daerah kecil gitu ya, di mana tempat Yesus ataupun Nabi Isa gitu. Nabi Isa itu berada, masa kecil dia, masa lahir dia di sana, di kota Nazaret, bahagian dari Israel itu sendiri di sana, Bethlehem itu sendiri. Dan disitulah orang-orang yang mengikuti kepada kaum ajaran Nabi Isa atau Yesus itu. Nah, itulah orang-orang Nazaret awalnya, kota Nazaret itu. Nah, sehingga perubahan kata Nazaret itu menjadi Nasrani, dipakai Nasrani. Di dalam Al-Quran juga banyak kata-kata Nasoro. Nah, Allah sendiri menyebutkan Nasrani, para pengikut kaum Hawariyun itu sendiri gitu kan. Sementara di dalam Al-Quran maupun di dalam masa hidupnya Isa atau Yesus sendiri tidak dikenal itu kata-kata Kristen. Oh, jadi kata-kata Kristen itu di zamannya Yesus atau Nabi Isa itu nggak ada? Nggak ada. Tidak dikenal. Mereka tidak mengenal nyebutan Kristen. Kristen itu kan ya Kristos, artinya ya orang-orang yang mengikuti Yesus gitu. Kekristenan ajaran yang dibawa oleh Yesus begitu, dan itu munculnya justru sudah Yesus tidak ada 3 abad kemudian. 3 abad kemudian di Antioquia itu pertama sekali kata-kata Kristen itu dimunculkan. Itu udah nggak ada lagi tidak muncul kata-kata Kristen itu di abad pertama atau di awal-awal kekristenan, itu tidak ada. Oke, jadi artinya sampai saat ini yang istilah Nasrani itu sudah tidak ada lagi, Ustaz? Tidak ada. Dalam konteks aslinya memang tidak disebutkan itu. Ya, makanya di dalam kalau di Injil ada beberapa ayat yang menunjukkan kata-kata Kristen saja lagi, tidak ada sebutan tidak Nasrani. Nah, cuman penggabungan dua kata itu jadi rancu, saat ini itu jadi rancu. Mereka disebut juga Nasrani, mereka disebutkan Kristen juga, padahal itu dua hal yang berbeda itu. Bedanya gimana, Ustaz? Harusnya kalau memang mereka mengakui sebagai Nasrani itu masih memegang ajaran-ajaran yang dibawa oleh Yesus.
sama oleh Nabi Isa itu. Nabi Isa gitu loh, karena dia pengikut kaum Nasara gitu loh. Cuman itu sudah dipakai juga, diklaim sampai sekarang itu mereka menganggap kaum Nasrani juga. Padahal yang mereka anut sekarang itu bukan dari Nabi itu. Udah jauh. Sudah jauh. Nah itu ya sudah jauh dari konteks yang sebenarnya. Bahkan kalau kita mau jujur, ini saya bawakan Injil Barnabas ya. Ini kitab ini sudah boleh dianggap ya punah begitu ya bahasanya itu. Terjemah Injil Barnabas ini yang tidak diakui oleh mereka. Kenapa tidak diakui? Pertanyaannya ke sana tuh. Kenapa tidak? Kalau ini diakui sama mereka, otomatis mereka akan terima Islam. Mereka akan terima Islam. Oh gitu. Ini apa yang ditulis oleh Barnabas, The Gospel of Barnabas ini banyak, sangat ada benang merah jalurnya lurus dengan Al-Quran. Saya mungkin boleh bacakan sedikit saja perkataan Yesus di dalam Injil Barnabas ini. Ini kata Yesus ini. Philip ini salah satu murid yang di Filipus ini, salah satu murid Yesus. Dikatakan begini, Philip, Allah itu suatu kebaikan. Disebut Allah di sini. Tidak disebut. Tadi kan berkaitan tentang tauhid nih. Nah, kita lihat di sini nih kata-katanya nih. Apa kata Barnabas? Injil Barnabas memuatnya. Philip, Allah ialah sesuatu kebaikan. Tanpa ada Allah, nihil kebaikan. Allah ialah sesuatu yang maha ada. Tanpa Allah, nihil yang ada. Allah ialah sesuatu yang maha hidup, dan tanpa Allah tidak akan ada yang hidup atau nihil yang hidup. Allah itu sesuatu yang maha besar, maka kesegalaan dan kebesaran bahwa Dia memang memenuhi kesegalaan dan apa-apa yang ada di dalamnya. Dia sendiri tiada mempunyai banding. Nah, ingat itu, tidak ada banding buat Dia. Artinya kalau di dalam Islam itu laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang sama seperti Dia. Dia tidak berawal dan tidak pula berakhir. Huwa awalu wa huwa akhiru. Dia yang awal dan dia yang akhir gitu loh. Tetapi terhadap segala sesuatu Dia telah memberi suatu permulaan, dan terhadap sesuatu Dia akan memberi suatu pengakhiran. Artinya ciptaannya itu ada awalnya, ada akhir. Sementara Dia itu tidak ada awal, tidak ada akhir. Bahasa dalam Al-Quran itu tadi, huwa awalu wa huwa akhir. Dia awal dan Dia akhir. Konteksnya sama begitu ya. Dan di sini juga dikatakan, sesungguhnya Engkau adalah Allah. Ini perkataannya. Sesungguhnya Engkau adalah Allah yang maha tersembunyi. Artinya tidak terlihat. Barnabas mengatakan Allah itu gaib. Iya. Keras ya. Tuhan itu gaib. Jadi nggak nampak. Sama di Islam konteksnya gaib. Allah itu tidak berfisik, tidak berwujud. Gitu kan. Kemudian sedang Allah telah berkata kepada Musa, hambanya, aku itu yang mana aku adalah aku, dan tidak ada selain dari aku. La ilaha illallah. Betul kan? Jadi itu sebagian kecil. Nanti kalau mau lebih rinci di dalam buku yang saya tulis ini begitu banyak. Tadi kan ditanya konsep tauhid gitu di dalam Kristen gitu ya, di dalam konsep Kristen. Kita lihat nanti di halaman 70 ini saya tuliskan biar lebih jelas. Saya bacakan keterangannya dan ayat-ayatnya biar semuanya kita lebih fair. Kita kan bukan menghujat, bukan asumsi, bukan hayalan. Bukan cerita bohong. Ini ilmiah ya. Silakan yang punya Injil nanti dibuka di Injilnya untuk membuktikan akan hal itu. Di dalam Injil Barnabas yang dikatakan di sini dalam Barnabas pasal 29 ini katakan begini. Kemudian firman Allah mengatakan, Aku adalah Allah sendiri dan tiada lain kecuali dari aku. Aku memukul jatuh dan menjadikan sembuh. Aku mematikan dan memberi kehidupan. Aku melemparkan turun ke neraka dan aku membawa keluar dari situ. Dan tidak seorang pun sanggup untuk membebaskan dirinya di luar dari tangan-tanganku. Ini kekuasaan Tuhan Allah.
kita lihat dalam tauhidnya Nabi Musa itu dari Nabi Ibrahim itu. Yang ayat yang saya katakan di Barnabas itu tuh ajaran itu sudah ada dari Ibrahim. Nah, nanti ada di dalam buku yang ini nih. Ini saya banyak bawa buku. Nah, Iya. ini saya punya judul buku yang saya bawa ini teman-teman semua, ini buku-buku yang tidak beredar di pasaran. Nanti kita lihat bukunya satu persatu apa ya. Ini ada Millata Ibrahim, Milah Ibrahim, agama dakwah para nabi dan rasul. Ini tidak kita dapat di pasaran ini. Nah, apa kaitannya ajaran tauhid yang saya tulis dengan Millata Ibrahim? Apa yang ada di dalam Barnabas ini sudah dimulai di dalam oleh ajaran Nabi Ibrahim. Artinya Nabi Ibrahim itu membawa ajaran tauhid itu sama persis. Nah, sama. Nanti kalau kuatnya ada di dalam surat Ali Imran, kalau dalam Al-Qur'an ya Ali Imran ayat 48 itu ada dijelaskan di sana. Kemudian kita lihat dulu, kita selesaikan ini konsepnya kan apa ada di Kristen itu kan gitu ya. Kita lihat di tauhidnya Nabi Musa itu dalam kitab Taurat, kalau sekarang disebut di Perjanjian Lama. Nah, ya kalau di sini kitab Taurat itu, nah ini sudah disebut sebagai Perjanjian Lama. Di dalam Perjanjian Lama itu ada nama surat Ulangan pasal 4 ayat 35. Apa di sana ajaran tauhidnya? Engkau diberi melihat untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah. Oke. Tidak ada yang lain kecuali dari Dia. La ilaha illahu. Kalau bahasanya begitu tuh Qur'annya, betul kan? Kemudian Ulangan pasal 6 ayat 4. Apa kata Allah? Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita. Ya, yang saya sampaikan. Nah, Tuhan itu Esa. Shema Israel, Adonai Eloheno, Adonai Ehad. Itu bahasa Ibraninya itu. Nah, kemudian di Ulangan pasal 32 ayat 39. Lihatlah sekarang bahwa akulah Dia. Tidak ada Allah kecuali aku. Akulah yang mematikan dan akulah yang menghidupkan. Aku telah meremukkan tetapi akulah yang menyembuhkan. Dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan tangannya dari aku. Apa yang dikatakan oleh Injil Barnabas tadi itu diulang lagi dalam kitab Ulangan. Jadi kenapa dia, logika berpikirnya, kenapa ini dia tolak? Sementara di dalam kitab Ulangan itu ada kata-kata Barnabas di sini. Nah, di Injil ini ada diulang di pasal itu Ulangan ayat 39 pasal 32 ayat 39. Itu sangat linier, sangat sebanding dengan pembicaraan perkataan Barnabas yang terdapat di pasal 29. Sangat sama begitu ya. Kemudian tauhidnya Nabi Daud misalnya gitu kan. Nabi Daud itu terdapat di kitab Samuel. Masih di dalam Alkitab ini kitab ajaran Nabi Daud, 2 Samuel pasal 7 ayat 22. Apa katanya? Sebab itu Engkau yang Maha Besar, ya Tuhan Allah. Nah, itu dijelaskan. Sebab tidak ada yang sama seperti Engkau. Laisa kamitslihi syai'un, sama itu ya. Tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Jadi nggak ada berita tentang Tuhan yang lain selain Allah. Itu dalam 2 Samuel pasal 7 ayat 22. Nggak ada Tuhan yang lain. Dia tidak dikatakan di sini tidak ada kabar yang lain, Tuhan yang lain selain dari Allah. Nggak ada yang sama seperti itu. Kita lanjut dulu. Pas surat Mazmur. Nih, dalam surat Mazmur ini kitab Injil Amsal, Mazmur dan Amsal. Perjanjian baru ya. Perjanjian baru. Nah, ini yang dipakai oleh orang-orang Kristen sekarang ini sama kalau di sini di Perjanjian Baru, Mazmur dan Amsal ini bagian dari kitab mereka juga ini. Nah, ya, jadi kita bukan mau ngarang-ngarang. Nah, pasal dalam surat Mazmur pasal 86 ayat 8 sampai 12. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah yang ya Tuhan. Dan tidak ada seperti apa yang kau buat. Segala bangsa yang kau jadikan akan datang sujud menyembah kepadamu. Sujud menyembah. Nah, itu nanti ada tuh dalam pembahasan solat versi Nabi Isa.
Seperti apa sholatnya Nabi Isa? Ada ya? Ada di Injil itu banyak. Nanti kita bicarakan itu. Seperti apa sholatnya kaum Yahudi, sholat Nabi Isa dan kaumnya, dan seperti apa sholatnya Islam? Sangat linear. Di dalam Injil Barnabas pun sangat dijelaskan dengan jelas. Di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru seperti apa sholat yang diajarkan ada. Makanya pernah di dalam minggu pembicaraan kita sebelumnya, saya mengatakan saya menjumpai Islam di dalam kitab lain, gitu loh. Oke, kita lanjutkan ini dulu ya. Sujud menyembah kepadamu ya Tuhan, dan akan memuliakan namamu, sebab engkau besar dan melakukan kebajikan-kebajikan engkau sendiri ya Allah. Tunjukkanlah kepadaku jalanmu yang lurus ya Tuhan. Itu kan ihdinas siratal mustaqim itu. Nah, jelas kan? Supaya aku hidup menuju kebenaranmu. Bulatkanlah hatiku takut akan namamu. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah Tuhanku dengan segenap hatiku, dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Banyak sebetulnya. Kita lanjut kepada yang Yesus sajalah. Nabi Isa gitu ya. Tauhidnya Nabi Isa seperti apa, kan itu pertanyaannya. Kita tadi mencoba untuk dari nabi-nabi sebelumnya, dari Nabi Ibrahim, Nabi Daud, menyamakan apakah sama itu. Nah, kita mensinergikan benar nggak sama itu, karena masih linear ya, betul. Apa kata Yesus? Nah, itu kita lihat nanti dalam surat Markus pasal 12 ayat 29. Boleh menggunakan Yesus ya? Oh, boleh lah. Karena di sini kan Yesus kan mengakui apa yang diakui, gitu kan? Yesus yang diakui mereka. Dan nama Yesus itu dari Isa ke Yesus itu terjadi perubahan sekitar kurang lebih tahun 325 Masehi. Ini hanya perbedaan bahasa saja. Isa versi Islam karena bahasa Arab. Yesus itu bahasa Yunani. Orang lidah Yunani itu nggak bisa nyebut Isa, itu nggak bisa. Dia biasanya nama-nama Yunani itu atau sebutan orang Yunani itu huruf depan dengan huruf akhir itu huruf-huruf konsonan, bukan huruf vokal. Makanya Martias, Yesus, Barnabas, Filipus, Markus, Martias, Yohanes itu huruf konsonan semua, depan dan belakang. Maka Yesus itu dirubah namanya dari Isa, Esau, Yosua, Yesus. Itu perubahan nama Yesus itu dari Isa ke Yesus itu ya. Nah, kita lihat dulu apa perkataan Markus atau ada perkataan Yesus dalam kitab Markus Perjanjian Baru pasal 12 ayat 29. Jawab Yesus, hukum yang terutama itu ialah, dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, itu kan. Jadi di sini menggunakan Tuhan Allah kita. Bahasa kita itu kan artinya yang berbicara Yesus, kan yang berbicara Yesus ini. Dengan yang diajak berbicara itu masuk di dalamnya. Tuhan Allah kita itu kita ya, Tuhan itu ya Allah, Tuhan itu Esa. Kalau dia Tuhan, ya pastilah di sini dia pasti akan menyebut Tuhan kalian itu saya gitu loh. Kalau dia begitulah bahasa Arabnya itu kan. Ana rabbukumul a'la fa'budi kan gitu. Beribadahlah kepadaku, harusnya begitu. Tapi tidak begitu kan. Nah, tidak cukup satu itu saja. Kita lihat di surat Yohanes pasal 5 ayat 30 sampai 31. Apa kata Yesus itu? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Aku menghakimi sesuatu dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku, gitu ya. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu adalah benar, karena memang Dia utusan. Kita lihat lagi dalam surat Yohanes pasal 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal, yaitu mereka mengenal engkau ini siapa? Allah, karena E-nya itu huruf besar. Itu. Yaitu mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ingat, Yesus utusan di sini. Pasal Yohanes pasal 17 ayat 3, bukan Tuhan. Masuk Perjanjian Lama baru. Nah, di dalam kitab Yohanes itu ada. Tapi mereka nggak nolak gitu ya. Di dalam sini kan kitab ini masih mereka pakai. Masih mereka pakai. Dan di situ disampaikan itu adalah utusan. Ya,
sebahagian ini yang mengatakan inilah syahadatnya Nabi Isa atau Yesus itu sendiri. Kalau di Ibrani kan yang tadi Shema Israel, Edone Elohino, Edone Ehad, wa akhihu saleh. Dan aku adalah utusan, bukan Tuhan. Itu pengakuan Yesus sendiri. Dan kita nggak bisa, kita bukan mengada-ngada, kita nggak bisa bantah karena ini dari kita mereka. Benar, ya. Kalau dari Al-Quran mereka bisa membantah. Benar. Silakan kalau Quran yang bilang atau saya yang menulis secara sendiri, silakan. Nah, silakan dibantah. Mungkin ya saya dianggap memfitnah, silakan kalau memang itu saya karangan sendiri. Tapi ini tidak. Kalau mau memfitnah, kalau mau menuduh dan mempersoalkan, ya persoalkanlah ini. Iya, betul. Karena ini referensi saya dalam menulis buku ini gitu loh ya. Nah, kita nggak cukup situ saja nih. Saya lanjut dulu ya. Karena ini berkaitan dengan konsep tauhidnya tadi nih. Dalam surat Mazmur kembali itu Amsal dan Mazmur dan Amsal. Ya, perjanjian baru juga tadi kan. Nah, ini kitabnya nih. Mazmur pasal 86 ayat 10. Sebab engkau yang maha besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendirilah saja Allah. Nah, bayangkan engkau sendiri saja. Artinya kan nggak ada yang lain itu. Kan tauhid itu. Engkau sendiri saja Allah. Nggak ada yang lain itu. Begitulah. Itu pernyataannya. Kita lihat lagi dalam Injil Barnabas yang pasal 10 ayat 30 ya. Nah, Yesus setelah menerima wahyu ini lalu mengetahui bahwa ia adalah seorang nabi. Dalam Barnabas yang dalam ini kalau mau memprotes dan disangka mau mempermasalahkan, saya permasalahkan kitab ini, Injil Barnabas. Nah, saya hanya mereferensikan kepada ini ya. Nah, saya ulang. Yesus itu seorang nabi. Seorang nabi, tidak dikatakan dia Tuhan, tidak. Ya, Yesus setelah ini saya ulang kata-katanya, Barnabas 10:30. Ya, Yesus telah menerima wahyu ini lalu mengetahui bahwa ia adalah seorang nabi yang telah diutus untuk Bani Israel. Wah, jelas betul itu. Jelas, apalagi kurangnya. Ada utusan, ada kaum yang diutus. Benar, kan seperti kalau dalam konsep kenabian itu, nabi itu kan diutus untuk kaumnya. Untuk kaumnya, karena diprioritaskan kaumnya. Bedanya kepada Rasulullah kan untuk rahmatan lil alamin, seluruh alam. Nah, kepada Isa, kepada Yesus di sini dikatakan bahwasanya dia hanya diutus untuk Bani Israel. Yesus naik lagi Daud. Benar. Kan mereka satu jalur. Satu jalur. Ya, untuk Bani Israel itu. Benar, makanya jadi, tadi Isa melanjutkan dari nabi-nabi sebelumnya. Benar. Inilah garis benang merahnya tuh ada di sini. Ya, milah Ibrahim. Nah, itu ada benang merahnya ada di sini tuh, gitu tuh. Ya, jadi pernyataan itu begitu kuat dan begitu banyak ya. Jadi kalau kalau dikatakan tidak ada ajaran tauhid dalam Injil, tidak usah Injil lah kita sebut, dalam Taurat, kita mulai ke Taurat, Zabur, Injil. Mazmur ini kitab yang dirujuk referensinya kepada Nabi Daud, kitab Zabur. Mazmur ini bahasa Ibrani sebutan lain dari Zabur. Ya. Zabur, Mazmur. Jadi kitabnya Nabi Daud dari sini nih. Gitu ya. Jadi makanya kitab Mazmur yang dari Nabi Daud, perjanjian lama, kitab Taurat dari Nabi Musa, dan di dalamnya sekaligus ada perjanjian baru yang dari Injil itu Nabi Isa. Jadi referensi kita bukan karangan dan Injil Barnabas. Dan semuanya begitu lengkap. Ya, ini satu lagi nih. Ini The Gospel of Judas. Ya, ini nggak banyak, orang Kristen pun nggak banyak yang dua kitab ini nih. Jadi kita bukan referensi, kita bukan kita kupas. Ya, kita ilmiah gitu. Dan perlu kita diketahui, ini yang menulis bukan orang Islam. Bukan orang Islam gitu loh. Orang mereka ya. Jadi bukan mendiskreditkan, bukan mencari-cari kelemahan. Kembali kepada konteks kita mencari kebenaran. Bukan pembenaran. Nah, itu mencari kebenaran. Jadi saya rasa referensi kitab-kitab ini, baik itu ada
Taurat, ada Zabur atau Mazmur, ada juga Injil dan Al-Quran melengkapi semuanya. Kita nggak bisa pungkiri itu, bahwasanya apa yang dijelaskan oleh Nabi Ibrahim, diajarkan oleh Nabi Ibrahim dalam milata Ibrahimnya, itu memang benar adanya. Makanya pantas di dalam Al-Quran surat Ali Imran itu dikatakan wa nahnu lahu muslimun, kami semuanya membawa agama Islam, kami beragama Islam dan kami orang-orang Muslim. Jadi nggak ada yang di luar Islam. Maka pantas kalau Allah katakan inna dina indallahil Islam. Karena satu kesatuan tadi. Nah betul, satu kesatuan utuh begitu. Nah itu tuh konteks kalau dipertanyakan apakah ada tauhid, ajaran tauhid itu ya. Di dalam. Baik Ustaz, luar biasa. Jadi kita membedah dari Nabi Ibrahim, kemudian turun lagi Nabi Musa, kemudian Nabi Daud, kemudian Nabi Isa. Mereka punya satu misi. Betul. Iya betul. Kemudian menjadi permasalahan sekarang, apa yang membuat umat Kristen lah ya menyimpang dari ajaran itu sebenarnya. Sedangkan mereka punya ajaran yang mana sama dengan Islam ya kan. Betul. Sama dengan Nabi Ibrahim, kemudian nabi-nabi sebelumnya itu. Ya. Apa yang membuat itu, agama Kristen ini jadi menyimpang keluar dari jalur ini? Ya, oke, baik. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya perlihatkan dulu nih judul buku. Sekali lagi ini buku ini tidak beredar di pasaran. Agak dekat sedikit biar kelihatan teman-teman judulnya ini. Kita tampilkan. Ya. Jadi judulnya ini, haruskah Anda percaya kepada Tritunggal? Ekstrim, sangat ekstrim bahkan. Saya pun dulu awalnya begitu luar biasa kagetnya nih melihat buku ini ya. Kok begini judulnya? Ini apakah menghujat, apakah menghina atau bagaimana gitu ya? Ternyata di sini banyak termuat larinya konsep tauhid, ketuhanan yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya sampai kepada ajaran Kristen sekarang ini. Penyimpangannya. Kalau mau saya ceritakan panjang di sini, waktunya nggak cukup. Saya ngambil inti-intinya saja mungkin ya. Saya ngambil inti-intinya saja nih, biar simpel begitu ya. Awal dari Ibrahim kita sudah sebutkan tadi ayat-ayatnya ya. Bahwasanya dari Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa, bahkan sampai Rasulullah sendiri gitu kan. Konsepnya tauhid. Itu konsepnya tauhid ya. Nah, kenapa terjadi adanya perubahan pergeseran keyakinan ketika masa invasi atau jajahan kaum Romawi ke Israel waktu itu, yang dimana mereka pada pertemuan video kita pertama saya sebutkan tentang menyinggung tentang kaum paganisme, bahwa di sana itu orang Yunani dia tuh menjajah Israel tidak hanya menjajah secara konteks kebangsaan, tapi tidak hanya sekedar ideologi, tapi teologi juga. Teologi itu konsep ketuhanan dan keagamaan. Ya, religionnya juga diadopsi dan di sana terjadi penggabungan sinkretisme ajaran. Dicampur adukkan kaum paganisme dengan konsep ajaran Nabi Isa. Ya, puncaknya itu nanti ada pada masa konsili Nicea tahun 325 Masehi. Konsili Nicea itu kalau bahasa kita itu konsili itu muktamar, seminar, pertemuan rapat besar begitulah. Dihadiri oleh pemuka-pemuka agama yang saat itu tuh sebetulnya sudah dibawa kekuasaan Raja Konstantin Yunani. Setelah ditaklukkan. Iya, setelah ditaklukkan. Ya, saya karena ingin singkat cerita saja karena nanti panjang ceritanya itu. Nah, di saat itu tuh di dalam konsili itu terjadi satu kesepakatan. Bahwasanya ada poin-poin inti yang lahir pada konsili Nicea. Pertama, penetapan 4 Injil yang diakui dalam agama Kristen. Jadi kitab-kitab yang sebelumnya ada berapa Injil? Oh banyak. Kita sebutkan yang lainnya ini Injil yang apokripa yang dibuang. Injil Maria, Injil Filipus, Injil Barnabas, Injil Yohanes, Injil Yakobus, Injil Martias,
Injil Filipus. Nah, itu tuh Injil-Injil yang dibuang, tidak diakui. Termasuk Barnabas. Nah, ini salah satu di antaranya. Yang dibuang. Sama ini dibuang. Sama Judas. Iya. Ini Injil-Injil yang dibuang sama mereka dan tidak diterima. Lalu menetapkan yang ada di dalam sini 4 Injil. Injil Markus, Matius, Yohanes dan Lukas. Nah, itu yang diakui. Kenapa yang ini mereka buang? Seperti tadi yang saya katakan, ini linear sekali dengan Al-Quran isinya. Andai saja mereka mau membuka dan membaca ini sulit sekali lagi ditemui. Injil-Injil yang ini sangat sulit ditemui. Saya yakin syahadat mereka nanti. Nah itu Ustaz, berarti mereka memang nggak bisa melawan pada saat itu karena dalam kondisi terjajah. Betul. Jadi wajar saja mereka harus menerima. Ya. Jadi di samping menetapkan posisi Trinitas itu saat konsili itu. Dalam diri Yesus itu terdapat di dalam diri Tuhan Yesus itu terdapatnya adanya unsur Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nah, di situ tuh pada konsili itu sendiri. Itu tiga tapi satu. Nah, itu banyak yang saya sudah beberapa kali bicara sama yang non muslim berkaitan dengan konsep ketuhanannya. Dia banyak menganalogikan, ada yang menganalogikan kan itu seperti sebatang rokok. Rokok itu kan satu batang, satu ya. Tapi di dalam rokok itu ada kulitnya, ada tembakau dan ada filter, kan 3 tapi 1. Ya, ada yang menganalogikan seperti buah apel. Ada kulitnya, ada isinya, ada bijinya. Tapi satu disebut apel. Tapi nggak bisa, saya bilang. Ini pertama konsep ketuhanan. Yang kedua, analogi rokok maupun apel itu mereka punya fungsi masing-masing dan tidak punya bisa menjadi satu kesatuan. Logikanya begini. Pembungkus rokok apa bisa menjadi tembakau? Kan nggak bisa. Betul. Tembakau apa bisa menjadi filter? Kan nggak bisa. Artinya itu analogi yang begitu lemah. Kalau tiga-tiganya itu memiliki peran yang sama, mungkin masih bisa diterima. Benar. Tapi kalau itu jadi satu kesatuan, tunggu dulu. Oh iya. Itu tadi, kalau Yesus Bapa dan Roh Kudus itu dijadi satu kesatuan dan dia 100%, pertanyaannya ketika Yesus disalib, kemana unsur ketuhanannya? Itu yang kenapa dia teriak, Eli, Eli lama sabaktani. Tuhanku, Tuhanku, kenapa engkau tinggalkan aku? Loh, kalau dia menyatu, kenapa kok saat itu dia pisah itu tuh? Itu menunjukkan bahwasanya dia dan Tuhan itu tidak menyatu. Nanti saya ada pernah dialog begitu ya, untuk membuktikan bahwasanya Yesus dan Bapa itu tidak menyatu. Ada beberapa ayat Injil yang membuktikan bahwasanya dia, Anak dan Bapa itu tidak nyatu itu. Kita lihat nanti di dalam ayat-ayat ini, nanti lain pembahasan lah. Kita fokus ke tauhid dulu ya. Tauhid tadi, nah itu ketika dia disalib, dia kan katanya orang-orang yang non muslim bahwa dia itu memang tidak mau ini cuman karena untuk menebus dosa mereka ya. Ya. Jadi dia nggak berdaya lah seperti itu karena untuk menebus dosanya mereka. Sisi kemanusiaannya saat itu yang disalib itu banyak yang menjadi pengakuan orang-orang dan untuk menebus dosa manusia. Gitu. Padahal kalau begitu analogikanya, kalau antum kalau misalnya sudah ditebus dosa sama saya, buat apa ibadah lagi? Kan dosa sudah ditanggung saya. Setiap yang lahir sudah ditebus. Sudah ditebus. Ya udah nggak usah lagi ibadah. Logikanya kan begitu. Ya buat apa saya ibadah? Toh saya sudah pasti masuk surga. Nah kalau sistem Nabi Muhammad dia nggak menebus dosa. Nggak begitu. Memang Rasulullah di dalam Al-Quran jelas dan tegas, Rasulullah itu bukan bukan untuk juru selamat umatnya. Untuk menebus dosa. Bukan untuk menebus dosa, tapi dia mengajak umatnya untuk menyelamatkan diri. Cara menyelamatkan diri bagaimana? Al-Quran disediakan, sunnah disediakan, dan makanya taraktu fikum amroini, aku tinggalkan 2 perkara kata Rasulullah kan, yang kalau seandainya kamu berpegang gitu, walan tadilu, kamu tidak akan tersesat selamanya. Kitabullah wa sunnati, Al-Quran dan hadis, kan begitu tuh. Nah memang Rasulullah bukan juru selamat. Juru selamat ya. Tidak ada keselamatan ditanggung oleh Muhammad, tidak ada. Muhammad itu ya jangan salah, ini juga jadi serangan kadang di agama sebelah itu, saudara-saudara kita menggunakan kesempatan itu. Muhammad aja nggak selamat,
kalian mana ada. Memang Muhammad bukan juru selamat, tapi dia mengajak jalan keselamatan. Jalan kebenaran. Nah, jalan kebenaran itu. Nah, diajarkan. Makanya memang di dalam Islam keselamatan itu sendiri-sendiri. Individu gitu. Lakum a'malukum wali a'mali. Buat kamu amal perbuatan kamu, buatku perbuatanku sendiri gitu loh. Nah, beda memang. Sebetulnya di Kristen, kalau di Yesus itu, kalau dia Tuhan 100%, manusia 100%, terus ketika dia disalib itu kemana pergi ketuhanannya? Kan pertanyaan besar itu. Ya. Dan kalau seandainya dia itu memang juru selamat gitu ya, menyelamatkan, menebus dosa manusia, lalu buat apa lagi umatnya beribadah? Karena sudah diselamatkan, ya udah nggak usah lagi buat gereja, nggak usah beribadah ke gereja. Logikanya kan ke sana tuh. Nah, kita hanya mencoba mengkritisi ayat-ayat yang dituangkan di dalam Injil itu sendiri. Gitu. Jadi tadi intinya penyimpangan mereka itu adalah ketika mereka dijajah, ya. Jadi disitulah dimasukkan unsur Trinitas. Betul. Dan dibuang beberapa kitab yang mana ada liniernya dengan Islam itu. Betul. Ya, itu intinya ya. Ya, betul. Nanti kita kita ada bicara khusus lah nanti mungkin berkaitan dengan konsili. Sebetulnya tidak konsili Nicea ada. Dia itu ada konsili Nicea, ada konsili Calderon. Nah, dia ada 3 atau 4 konsili itu, saya lupa itu ya tempat. Nah, di konsili itu, konsili Nicea, Calderon, yang menunjukkan memperkuat ajaran Kristen itu. Dan di situ juga penetapan berubahnya nama Nabi Isa menjadi Yesus pada konsili Nicea. Nah, itu. Baik, luar biasa. Ayo teman-teman, sebelumnya silakan di subscribe, aktifkan notifikasinya.